Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah fikih dengan tema makanan dan minuman dalam Islam. Makanan dan minuman halal. Yang pertama, makanan halal. Makanan menurut bahasa adalah terjemahan dari kata ta'am, bentuk tunggal dari al-himah. Dalam bahasa Indonesia, makanan berarti segala yang boleh dimakan seperti panganan, lauk pauk, dan kue-kue. Menurut Al-Khalil, seperti dikutip oleh Ibnu Faris dan Ibnu Manzur, penggunaan kata ta'am dalam percakapan orang Arab dikhususkan pada gandum, seperti sabda Nabi SAW dari Abi Sa'id Al-Khudri tentang zakat fitrah. Menurut Ibnu Manzur dan Ensiklopedia Al-Quran, ta'am adalah kata yang digunakan untuk semua jenis yang dimakan. Kata al-ta'am sama dengan makanan adalah menunjukkan arti semua jenis yang biasa dicicipi, makanan atau minuman. Konsep Islam dalam makanan sesungguhnya sama dengan konsep Islam dalam hal lainnya, yaitu konsep yang menjaga keselamatan jiwa, raga, dan akal. Makanan yang halal diperbolehkan karena bermanfaat bagi akal dan badan. Sebaliknya, makanan yang buruk tidak diperbolehkan karena akan merusak akal dan badannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah, artinya, dan makanlah yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Hukum memakan makanan halal juga merujuk pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 172. Artinya, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Selanjutnya, makanan dan minuman haram. Mengenal keharaman makanan dan minuman dalam Islam, sebenarnya Allah sudah banyak menyatakannya dalam Al-Quran. Dalam hadis-hadis Nabi pun akan banyak kita temukan berbagai penjelasan tentang makanan dan minuman, apa saja yang diharamkan oleh syariat. Firman Allah Al-Maidah ayat 3 yang dengan ringkas menyebutkan beberapa makanan dan kriterianya yang haram untuk dikonsumsi. Hadis riwayat Muslim dari Ibnu Abbas sebagai berikut. Rasulullah SAW melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring dan setiap jenis burung yang mempunyai kuku untuk mencengkram. Selain beberapa makanan-makanan tersebut, masih ada lagi jenis makanan yang diharamkan, yaitu makanan yang menjijikan. Hal ini dirujuk pada firman Allah yang terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 157. Fokus dari dalil ini adalah firman Allah, yang artinya dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan segala yang buruk. Yang thayyibah menurut Syabini Al-Khatib diartikan kepada 4 makna. Yang pertama, bermakna al-halal sebagai kebalikan dari haram. Kedua, bermakna al-tahir, suci bersih. Ketiga, bermakna mala'aza, sesuatu yang tidak cacat penyakit. Keempat, matastibuh al-nafs, sesuatu yang dianggap atau dipandang baik menurut ukuran jiwa psikologis. Maka kebalikan dari keempat macam di atas adalah kabaij. Bukan hanya makanan dalam Islam, ada juga minuman yang haram untuk dikonsumsi. Di antaranya adalah kamir. Kamir adalah segala minuman yang memabukkan dan mengacaukan akal sehingga membuat seseorang tidak dapat mengerti apa yang diucapkan oleh dirinya sendiri. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dari Abdullah bin Umar, setiap yang memabukkan adalah khamir dan setiap khamr adalah haram. Dalam Al-Quran pun Allah sudah mengisyaratkan banyak peringatan mengenai hal ini. Salah satunya terdapat dalam Quran surah Al-Maidah, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras berjudi
kurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Ayat ini dinilai menjadi garis akhir dari penerapan hukum khamar sebelum sampai ke lahap haram. Setelah sebelumnya Allah menjelaskan dalam Quran surah An-Nahl ayat 67 mengenal adanya kandungan alkohol dalam anggur. Kemudian berlanjut ke tahap anjuran untuk menjauhi khamar karena memiliki sangat sedikit manfaat bagi manusia. Lalu dalam surah An-Nisa ayat 43 yang melarang umat muslim untuk sholat dalam keadaan mabuk. Selanjutnya, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.